Setelah izin cuti disetujui, Didi segera pulang ke Jogja dengan hati yang penuh kerinduan. Sesampainya di rumah, pelukan hangat Wati menyambutnya. Tetapi Didi menyadari ada sesuatu yang janggal. Perut Wati tampak besar seperti orang hamil. Meskipun sudah setahun lebih ia tidak pernah menyentuh istrinya, perasaan bingung dan curiga menyergap hati Didi. Setelah desakan yang cukup kuat, Wati akhirnya mengakui kesalahannya dengan suara bergetar. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Dari layar kecil kita berjumpa, cerita indah, kisah nyata. Elin Story penuh makna, mengangkat suara para penggemar. Elin Story, cerita kita mengukir kenangan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Ningrum di Jogja. Diary, kisah rumah tangga Didi dan Wati dimulai dengan cinta yang penuh keistimewaan dan harapan. Didi yang awalnya adalah mahasiswa Wati tak pernah menyangka bahwa dosen yang ia kagumi dan hormati kelak akan menjadi istrinya. Hubungan mereka yang bermula dari bimbingan akademik berkembang menjadi ikatan cinta yang akhirnya berlabuh pada pernikahan setelah Didi lulus. Kehidupan mereka tampak harmonis. Dan setelah 2 tahun, mereka dikaruniai seorang putri yang semakin melengkapi kebahagiaan mereka. Didi yang terbiasa bekerja freelance sejak kuliah memiliki jaringan relasi yang luas. Suatu hari dia ditawari pekerjaan di perusahaan tambang batu bara di Kalimantan. Dan setelah berdiskusi panjang dengan Wati, ia pun menerima tawaran itu. Meski berat untuk berpisah sementara, Wati mendukung suaminya demi kebaikan ekonomi keluarga mereka. Namun, mereka berjanji untuk tetap menjaga komunikasi, berusaha saling menguatkan walaupun berjauhan. Diary, di Kalimantan, pekerjaan Didi kian menyita waktu hingga ia sulit menemukan kesempatan untuk pulang. Wati selalu berharap Didi bisa pulang sesekali, namun kenyataannya lebih dari setahun Didi tidak bisa menengok keluarganya. Walau komunikasi terus berjalan, jarak yang membentang menguji kesabaran dan kesetiaan mereka. Kesepian dan kebutuhan emosional Wati pun semakin terasa, terutama ketika ia tak bisa bertemu langsung dengan suaminya. Pada suatu malam, Didi memutuskan untuk meminta izin cuti kepada bosnya, menyatakan keinginannya untuk bertemu istri dan anaknya yang sudah lama ia rindukan. Setelah izin cuti disetujui, Didi segera pulang ke Jogja dengan hati yang penuh kerinduan.
Sesampainya di rumah, pelukan hangat Wati menyambutnya. Tetapi Didi menyadari ada sesuatu yang janggal. Perut Wati tampak besar seperti orang hamil. Meskipun sudah setahun lebih ia tidak pernah menyentuh istrinya. Perasaan bingung dan curiga menyergap hati Didi. Setelah desakan yang cukup kuat, Wati akhirnya mengakui kesalahannya dengan suara bergetar. Ia bercerita bahwa selama Didi tidak ada, ia sempat terbuai oleh rayuan dari adik iparnya, suami dari adik kandungnya sendiri. Keduanya terjerat dalam hubungan terlarang yang akhirnya berujung pada kehamilan. Mendengar pengakuan itu, hati Didi hancur berkeping-keping. Ia merasa dikhianati oleh istri yang sangat ia cintai dan kecewa pada laki-laki yang selama ini dia percayai sebagai bagian dari keluarga. Didi yang dipenuhi amarah dan rasa sakit langsung melabrak adik iparnya. Pertemuan itu menciptakan kekacauan yang tak terelakkan, memporak-porandakan hubungan kedua keluarga. Adik Wati yang baru mengetahui perselingkuhan suaminya ikut merasa hancur. Hubungan rumah tangga mereka pun akhirnya berakhir seiring dengan perceraian Didi dan Wati. Kisah ini menjadi pelajaran pahit tentang pentingnya menjaga kesetiaan dan komitmen dalam pernikahan. Jarak, kesepian, dan godaan adalah ujian berat, tetapi keduanya perlu berjuang untuk tidak tergoda oleh kenikmatan sesaat. Setiap hubungan pernikahan perlu komunikasi yang intens dan kepercayaan yang kuat, terutama ketika berada di bawah tekanan dan cobaan. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Ningrum di Jogja. Terima kasih Mbak Ningrum yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Ningrum atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.